Nah, kegiatan tidak ada rencananya itu akan berjalan tidak sesuai. Tapi kalau kita tentukan dengan ada semacam metris atau timeline kegiatan, Apa saja langkah strategis yang menurut Bapak perlu dilakukan saat ini dalam menyongsong pemilu atau pemilihan yang akan datang? ya, tanpa ada perintah dari komisioner. Karena berhak yang memberi informasi tentang hasil pemilu adalah komisioner, bukan sekretariat. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Pod KPU Kota Parepare edisi ke-18. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman pemilih dimanapun berada, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bersama saya Ilham dan narasumber kita yaitu Sekretaris KPU Kota Parepare, Bapak Rahmat. Selamat siang Pak, apa Selamat kabar? siang. Eh, Baik Pak, sebagai pembuka untuk pertanyaan pertama, seperti apa Bapak memulai karir sebagai ASN di lingkup Sekretariat KPU? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait profil singkat Bapak kepada teman pemilih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan terkait masalah pengalaman saya di ber-KPU, saya mungkin akan menceritakan sedikit profil saya. Nama saya Rahmat, tempat tanggal lahir Tanah Toa 7 Juli 1973. Saya masuk di KPU 2017. 2017 ya Pak? Ya, dan mulai masuk menduduki sebagai Kasubagkul. Menjadi Kasubagkul sekitar 1 tahun lebih, saya dipindahkan ke Kasubag Teknis dan Parmas. Ini luar biasa karena induk dari sebuah penyelenggara adalah teknis. Saya langsung terjun di sana dan membutuhkan pemikiran dan kerja-kerja keras yang sangat menyita banyak waktu. Sampai-sampai di teknis di sini saya cukup lama menangani tentang kepemiluan, mulai dari proses verifikasi pendaftaran calon sampai verifikasi dan penetapan pasangan calon, dan alhamdulillah itu berjalan sangat sempurna dan sangat bagus dan aman. Dan saya mulai karir di KPU itu di Kabupaten Jeneponto sebagai Kasubag Teknis. Di Jeneponto ya Pak? Siap. Bisa diceritakan sedikit Pak, sebenarnya apa sih tugas utama seorang sekretaris di KPU Kabupaten Kota? Ya, baik. Sebagai fungsi dan tugas sekretaris itu memberikan dukungan tentang administratif. Yang kedua, membuat program dan kerja, dan ketiga, memberi fasilitasi semua teman-teman, termasuk unsur pimpinan, komisioner, dan semua subbagian yang berdasarkan RKA. Yang keempat, ada banyak tugas dan fungsi kewenangan sebagai sekretaris, mengontrol dan mengawasi semua teman-teman subbagian tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana program kerjanya. Wah, luar biasa juga ya Pak, tugas sebagai sekretaris di Kabupaten Kota. Ya, Baik Pak, selama bertugas di KPU, apa momen paling berkesan atau drama yang tak terlupakan yang pernah Bapak alami? kalau drama dan momen yang paling berkesan buat saya itu pada saat penetapan pasangan calon. Ya, ini sangat luar biasa. Ini membutuhkan pemikiran dan membutuhkan tenaga yang dimana ini melibatkan banyak orang
dan betul-betul kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan. Walaupun kita tanda kutip bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi kita yang melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dalam proses penetapan pasangan calon dan menyerahkan kepada unsur pimpinan untuk diplenokan. Jadi dasar untuk pleno, dasar untuk penetapan pasangan calon itu dari kita semua. Karena kita membuat semua narasinya, kita mengkonsep semua kegiatannya, baru diserahkan kepada leader atau pimpinan. Wah, banyak juga kesan Bapak yang pernah alami ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak memimpin sekretariat dalam fasilitasi kebijakan dan program, serta bagaimana Bapak memastikan operasional harian KPU tetap agar berjalan lancar. Ini cukup bagus. Saya kira sebagai fungsi sekretariat di sini adalah karena kebetulan di KPU Kabupaten Kota ada 4 subbagian. Pertama ada Kasubagkul Logistik dan Umum, ada Kasubarendatin dan Rendatin Program dan Data, dan ada Kasubag Parmas dan SDM, dan ada Kasubag Teknis dan Hukum. Tugas sebagai fungsi sekretaris ini mengawasi dan mengontrol apakah setiap program yang dilaksanakan setiap subbagian itu berjalan sesuai dengan regulasi atau berdasarkan dengan tata kerja yang baik sesuai tertuang dalam tertuang dalam PKPU. Baik Pak, jadi ada 4 divisi yang diawasi Bapak ya. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja langkah strategis yang menurut Bapak perlu dilakukan saat ini dalam menyongsong pemilu atau pemilihan yang akan datang? Ya, ini langkah strategis yang saya lakukan. Pertama, kami selalu memberikan masukan dan minta masukan dari teman-teman setiap subbagian tentang program kerja dan apa-apa yang harus dilaksanakan dengan standar SOP yang benar dan baik. Sekali lagi kami berharap teman-teman subbagian semua, segala kegiatan yang dilakukan itu harus berdasar SOP dan paling intinya adalah matriks kegiatan itu sendiri agar supaya setiap kegiatan terencana. Karena kegiatan tidak ada rencananya itu akan berjalan tidak sesuai. Tapi kalau kita tentukan dengan ada semacam matriks atau timeline kegiatan, saya kira ada batasan di mana kegiatan ini bisa terlaksana atau tidak. Wah, luar biasa Pak strategis yang Bapak lakukan ya. Baiklah, pertanyaan untuk selanjutnya Pak. Baru-baru ini KPU Kota Parepare melakukan penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Zona Integritas WBK WBBM. Apa langkah nyata sekretariat untuk memastikan birokrasi di kantor ini tetap bersih dan melayani? Langkah yang pertama kita lakukan membentuk tim penyusunan. Dalam tim penyusunan ini akan dibentuk itu sebagai fungsinya sebagai pengontrol dan pengawas. Jadi setiap kali melakukan suatu kegiatan ada fungsi dari tim ini sebagai pengontrol dan mengawasi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik Pak, untuk pertanyaan ke-7 terkait integritas dan netralitas sebagai ASN, bagaimana cara Bapak menjaga integritas dan netralitas di sekretariat KPU Kota Parepare? Untuk menjaga netralitas di sekretariat KPU Parepare, pertama kembali lagi kita berbicara persoalan agama, akhlak. Kita menanamkan akhlak kepada setiap teman-teman, budayakan sholat berjamaah, dan kalau perlu ada kajian-kajian. Ya, itu supaya dengan dasar seperti itu, saya kira teman-teman untuk berbuat satu kesalahan pasti berpikir dengan dasar itu. Yang kedua, saling keterbukaan, dan kalau bisa saling menghargai dan saling menyapa, mengutamakan kebersamaan, dan setiap ada persoalan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat. Baik Pak,
Jadi perlu ada penguatan dalam keagamaan ya untuk Ya. meningkatkan integritas dan netralitas bagi ASN, Pak. Siap. Pertanyaan terakhir, Pak. Harapan Bapak untuk kualitas demokrasi di kota ini ke depannya seperti apa? Harapan saya sebagai kebetulan dikasih amanah sebagai sekretaris di KPU Parepare, pertama kembali lagi saya menenangkan netralitas sebagai ASN, sebagai penyelenggara. Yang kedua, budayakan sifat malu dan jangan supaya tidak dimalu-malukan. Ya. Ya. Kalau kita budayakan sifat malu, bahwa kita sebagai penyelenggara tidak netral, bagaimana dengan masyarakat yang lain? Jadi kita tanamkan budaya kita dulu yang berbuat netralitas, baru masyarakat bisa menilai. Silakan. Yang terakhir, untuk pesan saya sebagai sekretaris teman-teman, sebagai penyelenggara, pertama, kalau sistem demokrasi harus betul-betul transparansi, akuntabel. Transparansi di sini bukan secara terbuka, secara terangan, ada yang perlu dibuka, ada yang tidak. Tapi kembali lagi bahwa segala sesuatunya terkait masalah hasil pemilu, kita sebagai pihak sekretariat tidak boleh mengeluarkan tanpa ada perintah dari komisioner. Karena berhak yang memberi informasi tentang hasil pemilu adalah komisioner, bukan sekretariat. Kita hanya sebagai memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komisioner. Terus pengambil kebijakan dalam hal ini adalah komisioner. Iya. Luar biasa ya harapan Bapak untuk penguatan demokrasi di KPU Kota Parepare ke depannya. Mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih atas sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman pemilih yang menyaksikan podcast ini. Selamat menjalankan tugas kembali dan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang menyaksikan Pod KPU Kota Parepare edisi ke-18. Semoga dapat memberikan manfaat dan sampai jumpa di Pod KPU edisi selanjutnya. Terima kasih.